Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Video hari ini adalah rangkuman dari arc Punk Hazard yang beberapa bulan lalu kami buat. Intinya, jika kalian sudah menonton video sebelumnya, kalian bisa skip video ini dan lanjut saja ke arc selanjutnya. Namun jika kalian yang belum menonton video arc Punk Hazard, kalian bisa simak video ini sampai habis. Dikarenakan arc ini adalah awal mula masalah besar yang dihadapi oleh topi jerami. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece arc Punk Hazard lengkap versi Efek Anime. Arc dibuka dengan tibanya Luffy di suatu pulau yang sangat aneh, mengingat sekarang mereka berada di dunia baru. Dikatakan semua cuaca akan berubah-ubah setiap waktu. Tak hanya itu saja, banyak binatang liar yang berbentuk aneh. Jadi jika nantinya mereka menemui hal seperti itu, maka hal itu sudah biasa terjadi di dunia baru ini. Kembali ke cerita. Saat itu dilihatkan pulau atau tempat yang sangat misterius. Tepatnya ada kobaran api di tepi pulau. Melihat itu, Luffy sangat antusias untuk berpetualang. Namun di sisi Nami ia melarangnya dikarenakan Logpost tidak menuju ke sana. Yang berarti tidak diketahui berbahayanya tempat tersebut. Meski begitu, Luffy masih kekeh untuk pergi ke sana. Sebelum pergi, tiba-tiba Denden Mushi bergetar, yang mana terdengar suara orang yang minta tolong berasal dari pulau tersebut. Ia mengatakan kalau dirinya sedang diserang oleh samurai. Anehnya pula, ia juga berkata kalau ia kedinginan. Seketika mendengar hal itu, Luffy dan lainnya kebingungan lantaran yang mereka lihat hanyalah pulau terbakar. Dirasa ada masalah di sekitar pulau itu, Luffy semakin antusias untuk pergi ke sana. Di suatu sisi lainnya ternyata Angkatan Laut G5 sedang menyadap pembicaraan dari Mugiwara. Tapi sebelum lanjut, apa sebenarnya G5 itu? G5 secara resmi adalah Angkatan Laut Grand Line Cabang 5. Diketahui markasnya terletak di dunia baru dekat Red Line. Yakni tugas dari mereka adalah mengawasi bajak laut di dunia baru. Bedanya dengan yang lain adalah mereka adalah sekumpulan bajak laut yang menjadi angkatan laut. Jadi bisa dikatakan mereka melakukan dengan caranya sendiri. Nah, di sini pula, Smoker menjadi ketua dari Divisi 1 bersama Tashigi. Jabatannya setelah time skip sudah menjadi Wakil Admiral. Tentunya kejutannya juga semakin bertambah. Seperti yang dikira mereka ke dunia baru untuk menangkap Luffy. Dan kebetulan pula ia mengetahui keberadaannya lewat penyadap itu. Yang mana Luffy akan berlabuh di Punk Hazard. Diketahui pulau itu sangatlah dilarang dan dimasuki oleh pemerintahan sendiri. Lanjut lagi pada sisi Luffy. Sebelum berangkat, mereka membagi kelompok mereka menjadi dua. Tim satu yaitu Luffy, Zoro, Usopp, dan Robin. Dan sisanya akan menanti Luffy dan kelompoknya setelah menelusuri pulau tersebut. Tak lama-lama Luffy pun pergi ke sana melewati awan buatan dari Nami. Sesampainya di gerbang utama terlihat ada dua peringatan dari Marine dan World Government, yang berarti pulau ini dilarang untuk dimasuki. Meski begitu, Zoro tanpa pikir panjang menebas gerbang tersebut, dan akhirnya mereka bisa masuk ke tempat misterius itu. Seperti yang terlihat setelah menelusuri tempat terbakar itu, mereka tidak menemukan seorang pun. Yang membuat mereka bingung sampai saat ini adalah tidak ada tanda-tanda tempat dingin yang dikatakan oleh orang sebelumnya. Alhasil mereka melanjutkan masuk lebih dalam lagi. Lalu tiba-tiba pula ada suara raungan keras dari suatu daerah. Ternyata itu adalah seekor naga raksasa yang mulai menyerang. Seketika Luffy dan lainnya sangat terkejut mengingat naga hanya ada dalam dongeng saja. Namun kali ini benar adanya, bahwa naga ada dalam dunia ini. Melihat keanehan tersebut, Luffy sangat antusias menyerangnya, demikian pula dengan Zoro. Tapi tak disangkanya naga itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi seperti yang terlihat, Zoro dan Luffy bisa mengimbanginya. Lagi-lagi mereka dikejutkan dengan adanya naga yang bisa berbicara. Tapi meski begitu, mereka berupaya untuk bisa membunuhnya. Alhasil dengan serangan combo mereka berempat, Zoro bisa menebas leher naga itu hingga terbelah. Di samping itu, Nami dan lainnya yang sedang menunggu di kapal, mereka dikejutkan dengan adanya asap aneh.
yang ternyata itu adalah obat tidur yang entah dari mana berasal. Dan seperti yang terlihat, mereka pun tertidur termasuk Sanji. Ternyata yang melakukan semua itu adalah orang yang memakai gas pelindung, dan kini mereka akan dibawanya ke suatu tempat. Di tempat tersebut Nami, Chopper, Sanji, dan Franky dikurung di tempat tertutup dengan besi. Sementara Brook ditinggal di kapal lantaran bukanlah makhluk hidup. Sesaat semuanya tersadar, mereka dikejutkan lagi dengan adanya kepala yang terpotong-potong, yang ternyata itu adalah bagian tubuh dari yang ditemukan oleh Luffy. Ternyata ia adalah samurai dari Wano yang bernama Kinemon. Awalnya Kinemon menceritakan apa yang terjadi. Tapi setelah mendengar bahwa mereka adalah kelompok bajak laut, ia pun menutup mulutnya. Yang berarti ia sangat membenci bajak laut. Entah apa alasannya itu membuat Sanji marah dan memukulnya. Dirasa mereka kekurangan informasi, Sanji dan lainnya akan bergegas keluar dari tempat ini. Beruntungnya Franky bisa menghancurkan besi itu menggunakan lasernya. Alhasil mereka bisa kabur dari tempat misterius ini. Tetapi sebelum pergi, Sanji yang merasa iba membawa Kinemon juga. Alasannya agar Kinemon bisa keluar dari tempat ini dan melanjutkan tujuannya. Namun sesaat mereka berjalan keluar, mereka dikejutkan dengan adanya anak-anak yang berukuran raksasa di salah satu ruangan. Awalnya mereka menghiraukannya saja. Namun setelah beberapa anak yang meminta pertolongan, Nami yang memiliki sifat keibuan pun berhenti. Nami mengatakan kalau ia ingin menyelamatkan anak-anak ini. Alasannya sudah pasti, anak tersebut ingin menemui keluarganya kembali. Namun sekarang mereka dalam kondisi yang genting pula, yang mana para musuh mencoba untuk menangkapnya. Alhasil Sanji dan Franky akan mencoba menghentikan para musuh tersebut. Sementara Nami dan Chopper akan membawa anak tersebut keluar. Singkat cerita, Sanji dan Franky berhasil menghabisi musuh itu. Tapi ada suatu hal yang aneh, bahwa di balik pelindung itu bukan manusia setengah hewan. Alur beralih lagi ke sisi dari Luffy, yang saat itu mereka dikejutkan lagi dengan adanya bagian tubuh yang tersangkut di naga. Yang tak lain adalah tubuh dari Kinemon. Sesaat melepaskannya dari naga itu, mereka sangat terkejut lantaran hanya setengah tubuhnya saja yang terlepas. Bukan hanya itu saja, bagian tubuhnya itu bisa bergerak dan bisa berbicara. Seketika melihat keanehan itu, Luffy sangat terkejut dan senang hingga sampai-sampai bagian tubuhnya itu bergabung dengan Luffy. Luffy yang seperti itu menamainya dengan Centaurus mengingat memiliki 4 kaki. Setelah lama bercanda, Zoro menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana di sisi pulau lainnya ada pulau yang penuh salju. Jadi apa yang dikatakan orang sebelumnya benar adanya bahwa ada tempat yang dingin. Seperti yang dikira, Luffy dan lainnya akan pergi ke sana untuk mencari tahu. Tapi sebelum pergi ke sana, Usopp melihat suatu keanehan dari suatu tempat. Ternyata itu adalah manusia setengah burung. Karena ketakutan, ia pun mengikuti Luffy ke sisi pulau dingin tersebut. Berikutnya Luffy mendapat kabar dari Brook bahwa Nami dan lainnya telah diculik di Pulau Es. Dan kini hanya ia seorang yang ada di kapal. Mengetahui itu, Luffy dan lainnya bergegas pergi ke sana secepat mungkin. Pada sisi Brook yang bosan, ia menemui masalah yang berarti, yang mana ada bagian tubuh yang memakai pedang menyerangnya. Tak lain itu adalah tubuh dari Kinemon. Brook yang ketakutan pun menyerangnya hingga ke tepi danau. Dan beruntungnya pula tubuh dari Kinemon malah terjatuh ke danau. Dirasa sudah dekat dengan danau, Brook berinisiatif untuk menjemput Luffy sekalian. Di samping itu Luffy, Zoro, Usopp, dan Robin mendapatkan masalah yang besar, di mana seseorang yang bernama Chahige menyerang mereka dalam keadaan di tengah danau. Tapi beruntungnya pula Brook yang baru tiba langsung menyelamatkannya. Seperti yang dikira, Luffy dan lainnya menghajar Chahige dan kelompoknya untuk mengambil baju tersebut, mengingat pulau ini sangat dingin berbanding terbalik dari pulau sebelumnya. Selesai dari itu semua, Luffy dan lainnya bergegas untuk menuju ke tempat dari Nami. Di tepi pulau dilihatkan kalau smoker sudah sampai. Misteriusnya mereka mendapati ada gas beracun yang mengelilingi pulau. Karena rasa penasarannya yang tinggi, mereka pun menerobos masuk dengan menghancurkan dinding es di sana. Dan akhirnya, ia sampai di depan laboratorium. Anehnya pula daerah di sekitar sini tidak ada gas beracun. Hal itu semakin membuat mereka curiga dan berniat masuk ke dalam.
Nah, kabar dari smoker yang masuk membuat kepala tempat ini yang bernama Master marah. Jadi terlihat kalau di pulau ini ada orang yang mengendalikannya. Lalu Master ini meminta bantuan dari orang yang tak asing yaitu Trafalgar Law, yang sekarang lagi menjabat sebagai Shichibukai. Ia bisa menjadi Shichibukai dengan mengambil ratusan jantung dari bajak laut. Oleh sebab itu ia bisa menjadi Shichibukai. Dalam kilas kelanjutannya belum dijelaskan apa rencananya. Yang pasti sebelumnya ia sangat bertolak belakang dengan pemerintahan. Nah, smoker yang mengetahui kalau Law berada di sini sangat terkejut. Mengingat siapapun tidak boleh ada di sini termasuk Shichibukai. Lalu Law memperingatkan mereka untuk pergi karena di tempat ini tidak ada siapapun. Bersamaan pula mereka dikejutkan dengan adanya Nami, Sanji, dan lainnya yang keluar dari tempat ini. Seketika Law langsung panik. Paniknya lagi, Sanji dan lainnya pun masuk ke dalam dan mencari jalan keluar lain lantaran di luar ada angkatan laut. Tampaknya Law tidak membiarkan mereka pergi dengan cara menukar jiwa dari mereka berempat. Alhasil Franky menjadi Sanji, Sanji menjadi Chopper, Chopper menjadi Sanji, dan Franky menjadi Chopper. Ketika akan hal itu mereka kebingungan. Akan tetapi mereka harus pergi dari sini secepat mungkin, mengingat kondisi yang tidak menguntungkan. Sedangkan di luar bangunan, Law dengan cepat membelah kapal dari smoker. Tujuannya agar mereka tidak bisa pergi dari pulau ini. Alhasil terjadilah pertarungan 1 lawan 2 di sana. Namun tak berapa lama pertarungan, Tashigi langsung kalah telak oleh tebasan dari Law. Seketika hal itu membuat smoker marah. Lalu terjadilah pertarungan besar di antara mereka. Namun Law yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Benar saja kekuatannya berkali-kali lipat. Itu terbukti darinya yang bisa mengalahkan smoker. Yang mana cara yang ia lakukan tidak masuk akal, yaitu mengambil jantung darinya. Atas hal itu smoker langsung tergeletak lemas. Bersamaan pula Luffy dan lainnya juga datang ke tempat itu, mengingat dari kejauhan Luffy melihat Law. Lalu dengan rasa senangnya Luffy berterima kasih atas menolongnya 2 tahun lalu. Nah, pembicaraan mereka terhenti ketika Tashigi yang marah menyerang Law. Law yang merasa iba pun menukar jiwanya dengan smoker, dan itu akan menghentikan mereka sejenak. Dirasa keadaan di sini terlalu ramai, Law meminta Luffy untuk menemuinya di belakang bangunan, lantaran semua temannya ada di sana. Di suatu sisi di markas pusat, Master yang mengetahui kalau smoker telah mengetahui kebenaran di pulau ini cukup marah. Lalu muncul asisten darinya yaitu Monet. Nah, penampilan dari Monet sangatlah aneh, yaitu manusia setengah burung. Yang tak lain ialah yang dilihat oleh Usopp sebelumnya. Di sini pula Monet memberi kabar buruk bahwa kelompok Tobi Jerami juga tiba dan berulah di pulau ini. Namun Master terlihat tenang-tenang saja, lantaran ia memiliki seseorang yang bisa mengatasinya yaitu Joker. Tapi belum dijelaskan siapa itu Joker. Yang pasti Master akan merencanakan agar kelompok dari Smoker dan Luffy harus dihabisi. Singkat cerita, akhirnya Luffy dan lainnya telah berkumpul kembali. Selepas dari itu, mereka menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Kabar baiknya sekarang salah satu tubuh dari Kinemon menyatu kembali. Jadi tinggal satu bagian saja yang kurang, yang tak lain tubuhnya yang terjatuh ke danau. Dirasa semua telah jelas, kini mereka kekurangan informasi tentang Master. Lalu Luffy mengorek informasi dari Chahige mengenai siapa itu Master. Chahige menjelaskan kalau Master adalah orang yang sangat baik. Mengingat dulunya saat bajak lautnya mendapatkan masalah yang besar, ia pun terdampar di pulau ini. Nah, menyakitkannya lagi, kakinya putus akibat hal itu. Namun kesedihannya menghilang setelah bertemu dengan Master, yang mana dirinya diberi kaki palsu dari binatang. Lalu dengan kebaikan itu, Chahige sangat menghormatinya sampai sekarang. Mendengar penjelasan itu, Luffy dan lainnya salah paham tentang apa yang terjadi. Selepas mengetahui semuanya, Sanji, Zoro, Brook akan pergi mencari bagian tubuh Kinemon yang satunya lagi. Mengingat jika tidak menemukannya, maka semuanya akan menjadi terhambat. Di sini juga baru terungkap kalau yang membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian adalah Law. Selain itu, terungkap tujuan dari Kinemon. Ternyata ia sedang mencari anaknya yang bernama Momonosuke. Tapi anehnya Momonosuke tidak bersama dengan anak-anak tersebut.
Sementara Luffy dan lainnya akan menunggu anak-anak di sini sambil menunggu kedatangan dari Law. Di sela-sela itu, Chopper mencoba menganalisis penyakit dari anak-anak tersebut, terutama Mocha. Singkat cerita, Chopper menemukan penyakit yang mengejutkan, yang mana Mocha dan lainnya telah menjadi uji coba yang mengerikan, yaitu merubah anak-anak menjadi raksasa. Benar saja, tiba-tiba Mocha dan lainnya berontak kesakitan. Mocha yang berontak mengatakan untuk mengambilkan permen milik Master. Dengan itu semua penyakitnya akan sembuh. Menyadari hal itu, Chopper sangat marah, karena apa yang dilakukan oleh Master sangatlah keterlaluan. Oleh sebab itu, ia meminta Luffy untuk mengambil obat dari Master. Tentunya juga untuk menanyakan obat tersebut. Alhasil Luffy dan Franky akan pergi ke sana. Di suatu sisi, akhirnya Smoker dan Tashigi tersadar. Lalu saat itu Smoker menyadari sesuatu dari lambang sisi di pulau ini, yang berarti ada satu nama yang cocok di pulau ini, yaitu Caesar Clown. Mengapa demikian? Karena dulunya Caesar adalah mantan ilmuwan bersama Vegapunk, ilmuwan terbaik di dunia. Jadi dulunya tempat ini adalah salah satu tempat penelitian dari Angkatan Laut. Sementara itu Law sedang berdiskusi dengan Master atau Caesar. Di situ terungkap tujuan dari Law di pulau ini, yaitu untuk mencari sesuatu yang berharga yang ada di pulau ini. Tentunya hal itu adalah tujuan utama darinya. Jadi ia meminta Caesar untuk mengizinkannya untuk menelusuri pulau ini. Sebagai imbalannya, Law harus mengeluarkan jantungnya sebagai jaminannya. Lantaran Law adalah seseorang yang licik. Selain itu, Caesar menjelaskan kalau ia sedang meneliti percobaan untuk membuat anak-anak menjadi raksasa. Tapi sayangnya, anak itu telah diculik oleh Mugiwara. Tentunya ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan berikutnya, ia akan meminta bantuan dari monster terkuat yang ia miliki. Cerita berlanjut lagi saat Master mengirim dua monster berbahaya. Monster itu adalah Yeti bersaudara. Lalu dengan cepat mereka menuju ke lokasi dari Mugiwara. Kebetulan pula mereka bisa menemukan Zoro, Sanji, dan Brook. Singkat cerita, Yeti berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan sekejap, dengan cara menjatuhkannya ke jurang. Dengan itu misi mereka telah separuhnya berhasil. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menembaki tempat persembunyian dari Mugiwara di belakang gedung. Pada waktu itu Luffy dan Franky yang tak jauh dari tempat persembunyian pun kembali lagi. Mengingat sepertinya Chopper dan Nami dalam situasi yang berbahaya. Sedangkan di sisi itu Nami, Usopp, dan Chopper dibuat bingung dengan keadaan. Apalagi ada anak-anak yang berontak di sini. Namun ternyata Yeti membunuhnya atas kesalahan yang ia buat. Di situ pula Master mengatakan kalau Chihige dan anak buahnya sangat tidak berguna. Mengetahui hal itu, Chihige sangat marah dan sedih. Lantaran selama ini ia telah dipermainkan. Tapi saat ini ia tidak bisa apa-apa setelah ditembak oleh Yeti tersebut. Selepas itu Nami yang ada di dalam tubuh Franky dibawa oleh Yeti. Dengan alasan Master mau membongkar robot tersebut yang memiliki bagian Onyx. Sementara itu Luffy yang tahu akan hal itu mencoba untuk mengejarnya. Tapi sebelum itu, ia menghadapi masalah dari kecerobohan Franky yang ada dalam tubuh Chopper, yang mana ia berubah ke dalam mode buasnya. Akibatnya Luffy malah yang diserang sampai ke tempat dari Yeti yang menyandera Nami. Di situ Luffy mendapatkan masalah lagi dikarenakan ia diharuskan melawan tubuh Chopper dan Yeti bersaudara. Terlihat kalau Luffy hampir kewalahan dengan gabungan serangan mereka. Akan tetapi kecerobohan dari Franky membuahkan hasil, di mana ia berhasil mengalahkan salah satu Yeti tersebut. Sementara itu, Yeti satunya membawa lari Nami ke atas bukit. Seperti yang dikira, Luffy tidak sanggup mengejarnya mengingat tempat ini adalah kawasan dari Yeti. Sesampainya di atas, Law yang berada di sana langsung menolong Nami. Hal itu bukan hanya untuk menolongnya, karena sebenarnya ia ingin berbicara dengan Luffy dengan serius. Law mengungkapkan kalau di dunia baru adalah tempat yang berbahaya bagi bajak laut. Jadi di dalam dunia baru hanya ada dua pilihan, yaitu berada di naungan Yonko atau menentang mereka. Bisa dikatakan kalau Law ingin mengajak Luffy untuk beraliansi, mengingat jika sendirian pasti tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Alasan utama dari Law mengajak Luffy untuk bisa mengalahkan monster terkuat yaitu Yonko Kaido. Tapi rencana itu akan dilakukan secara berkala. Seperti yang dikira dengan polosnya Luffy menyetujuinya. Sementara itu Nami yang tahu akan hal itu tidak bisa berbuat apa-apa karena Luffy sudah bilang begitu.
Dan seperti yang terlihat, Usopp dan lainnya juga terkejut karena Luffy dengan mudah mempercayainya. Alhasil semuanya menyetujui keputusan tersebut untuk beraliansi. Cerita bersingkat saat Law menjelaskan tujuannya, di mana ia meminta Luffy untuk menangkap Caesar. Sementara itu, Law akan mengidentifikasi penyakit dari anak-anak tersebut bersama dengan Chopper. Sebelum rencana dimulai, Law mengembalikan jiwa dari Chopper dan Franky, sedangkan Nami sekarang berada dalam tubuh Sanji, dikarenakan Sanji masih mencari tubuh dari Kinemon. Selain itu, Law juga menjelaskan informasi mengenai Caesar. Diketahui ia adalah pengguna Gasu Nomi, yang berarti ia bisa mengendalikan semua jenis gas beracun. Dengan kekuatan tersebut juga, Caesar memiliki bounty sebesar 300 juta berry, yang berarti juga sangat kuat. Meski begitu, Luffy tetap akan melakukannya. Di sela-sela itu, Law yang baru saja menjadi kelompok dari Luffy langsung kena mental. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Luffy dan lainnya hanyalah bercanda meskipun dalam keadaan yang serius. Di suatu tempat, Master mendapat kabar kalau Smoker dan bawahannya sedang bertarung di pintu depan. Untuk mengatasi hal itu, Caesar meminta anak buahnya untuk membuka suatu tempat rahasia yang berada di pulau seberang. Ternyata itu adalah monster Smile yang bernama Smiley. Smiley bisa terbuat dari zat beracun yang dikembangkan oleh Caesar 4 tahun lalu, yang mana kondisi saat itu diketahui ada ledakan besar dari pulau ini. Yang tak lain itu adalah ulah dari Caesar yang menentang Vegapunk, lantaran Vegapunk tidak menyetujui penelitian untuk membuat senjata biologis. Dan karena kejadian itu, Punk Hazard penuh dengan racun dan membunuh tahanan yang ada di sana. Selang berapa tahun lagi, pulau ini terjadi pertarungan yang besar, di mana Aokiji bertarung dengan Akainu untuk menjadi Fleet Admiral. Dan seperti yang dikira, atas kejadian itu pulau ini menjadi setengah es dan api. Nah, dari situ Caesar menemukan persembunyian yang pas untuk dijadikan tempat penelitian. Kembali ke cerita utama. Nah, kekuatan dari Smiley sangatlah mengejutkan. Itu terbukti dari seseorang yang menyentuhnya akan mati dengan sekejap. Selain itu, Smiley juga sedang menuju ke Pulau Es. Cara yang ia gunakan yaitu melempar bagian tubuhnya ke arah sana seperti hujan yang bertebaran. Sedangkan di sisi lainnya ternyata Sanji, Brook, dan Zoro masih hidup dari kejadian sebelumnya, yang ternyata mereka hanya pingsan saja. Kemudian mereka pun bergegas ke tepi danau dan beruntungnya pula mereka menemukan Kinemon yang membeku. Kinemon berkata kalau tubuhnya terasa di dalam air. Benar saja bahwa tubuhnya terjatuh di danau. Namun yang membuatnya bingung bukan hal itu, melainkan ada raksasa yang menyemburkan sesuatu ke pulau ini. Yang tak lain itu salah Smiley. Akibat racun tersebut, danau di tepi pulau pun hampir tertutup oleh racun. Mengetahuinya, Sanji pun bergegas untuk mencari tubuh dari Kinemon di bawah laut. Saat itu ia yang bersemangat pun langsung menuju ke pintu utama, dengan alasan agar lebih cepat bertemu dengan Master, yang berarti dirinya telah merubah rencana dari Law. Meski demikian, insting dari Luffy terbilang benar bahwa Caesar akan pergi keluar lab. Tapi tujuan dari Caesar adalah melihat perkembangan dari Smiley, yang ternyata Smiley tidak memiliki kelemahan. Itu terbukti dari salah satu G5 yang membakarnya. Malah yang terjadi Smiley tersebut meledak, yang berarti Smiley sangat mengerikan. Di kondisi yang seperti itu membuat Smoker dan lainnya panik. Tapi berbeda dengan Luffy yang mana ia langsung menangkap Caesar dengan hakinya. Seketika hal itu membuat Caesar terkejut. Alhasil terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Tentu saja Luffy yang ceroboh pun terkena racun darinya. Tapi tak disangkanya saat ini Luffy kebal dengan racun. Namun hal itu tidak membuat Caesar ketakutan, lantaran ia memiliki kekuatan lainnya yaitu menghilangkan udara di sekitar. Dengan kekuatan itu Luffy pun tak berkutik dan pingsan. Seketika Franky dan Robin yang melihat itu mencoba untuk menolongnya. Tapi sayangnya mereka berdua juga dibuat pingsan dengan kekuatan tersebut. Tak hanya mereka, Caesar juga membuat Smoker dan Tashigi tak berdaya. Jadi terlihat kalau Caesar memang benar-benar kuat. Selepas menghabisi semuanya, ia membawanya ke suatu tempat untuk merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Law dan Chopper mencoba mengelabui Monet di sana. Tujuannya agar Chopper bisa mencari informasi tentang resep dari racun tersebut. Selesai hal itu, Law membawa Monet ke suatu tempat. Tapi di tengah perjalanan jantung darinya terasa sakit.
Ternyata yang memegang jantungnya sekarang bukanlah Caesar, melainkan sang atasan dari G5 yaitu Virgo. Virgo tak lain juga adalah bawahan dari Joker dan seorang bajak laut. Jadi bisa dikatakan kalau Virgo menjadi angkatan laut hanya untuk memenuhi tujuan dari Joker. Menariknya, meski Virgo terlihat kuat, ia memiliki sifat yang aneh seperti ada makan yang menempel di pipinya. Cerita bersingkat saat Law, Luffy, Smoker, dan lainnya dikurung. Di situ Smoker dan Tashigi yang melihat atasan ada di sana merasa terhina. Lantaran benar adanya bahwa kabar ada orang yang menutupi masalah penculikan adalah Virgo. Dalam sudut Virgo sendiri, ia sangat senang karena ia sekarang bisa menghabisi semua orang yang tahu identitasnya. Dengan itu, permasalahan akan cepat terselesaikan. Di pembicaraan itu juga terungkap siapa sebenarnya Joker tersebut. Yang tak lain adalah anggota Shichibukai yaitu Don Quixote do Flamingo. Jadi dengan kedudukannya itu, ia bisa menyembunyikan identitasnya sebagai Raja Dunia Gelap. Maksudnya yang mengendalikan semua di dunia bawah. Di sisi lainnya, Caesar mendatangi tempat persembunyian dari Chopper dan Nami. Sesampainya di sana, dengan cepat ia menarik perhatian dari anak-anak untuk memakan permen miliknya. Seketika melihat Caesar, Chihige yang baru sadar dari lukanya itu menyerangnya membabi buta. Tapi sayangnya malah ia yang dibuat babak belur dengan kekuatan dari Caesar. Tak hanya itu, Caesar juga melakukannya kepada Nami dan Chopper. Akibatnya tempat tersebut hancur dan menimpa mereka. Selepas hal itu, Caesar membawa anak-anak ke markas lagi, sambil meminta Monet untuk memberi makanan kepada Smiley. Tentunya sekarang adalah hal yang tepat untuk memulai rencana besarnya. Pertama dibuka dengan menayangkan kejadian itu untuk pasar gelap. Tujuannya agar semua tahu kalau ia memiliki senjata biologis yang sangat berbahaya, yang ia namai dengan Shinokuni. Di luar lab dilihatkan banyak orang yang terkejut dengan permen besar itu, termasuk Sanji dan lainnya yang berhasil menyatukan tubuh dari Kinemon. Namun keadaan saat itu menjadi menegangkan ketika Smiley memakan permen tersebut. Akibatnya Smiley yang berwarna merah pun menjadi biru, yang berarti dirinya sekarang sangat mematikan. Tak hanya itu, diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik, di mana saat berubah bentuk sepertinya buah disiapkan di dekatnya menjadi buah iblis. Tapi hal itu masih misteri dikarenakan belum diulas lagi. Yang pasti Zoro dan lainnya diharuskan lari ke arah laboratorium, mengingat hanya tempat itu saja yang tertutup. Dan seperti yang dikira, jika terkena asap Shinokuni, maka seseorang maupun benda mati akan menjadi batu. Sedangkan di sisi Nami dan Usopp, mereka berhasil selamat. Karena merasa iba, mereka pun menyelamatkan Chihige juga. Namun sekarang mereka tidak bisa tenang, mengingat mereka harus pergi ke lab sambil lari dari Shinokuni. Dimulai dari situ akan terjadi hal yang sangat menegangkan sekaligus seru, di mana Caesar akan membuat eksekusi bajak laut terkenal untuk bahan eksperimen dari Shinokuni. Tentunya hal itu akan mendongkrak popularitasnya, mengingat sebagian yang menonton adalah orang yang penting, seperti beberapa anggota Supernova dan bawahan dari Big Mom dan orang misterius lainnya. Tapi nyatanya Luffy dan lainnya yang terkurung sangat tenang. Ternyata Law sudah mengganti borgol mereka dengan borgol biasa, jadi bisa dikatakan mereka akan terbebas dengan mudah. Tapi sebelum itu, ia meminta untuk membakar kapal agar asapnya menutupi kurungan tersebut. Tujuannya agar Caesar tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Selain itu, ia memberi syarat kepada Smoker untuk menghentikan Virgo. Sebagai imbalannya, maka dirinya nanti akan dilepaskan. Smoker yang tidak bisa menolak pun menyetujuinya. Jadi mereka semua akan bersekutu untuk mengalahkan Caesar dan Virgo. Di suatu tempat, Nami dan Chopper yang menaiki Chihige berpapasan dengan Zoro dan lainnya. Dengan hal itu, mereka pun berkumpul kembali dan menuju ke lab dengan cepat. Singkat cerita, mereka berhasil masuk gerbang depan dengan tebasan dari Zoro, yang berarti semuanya telah berkumpul kembali. Selanjutnya, mereka semua akan memenuhi misi masing-masing agar semua rencana terselesaikan. Alur berlanjut saat semuanya telah berkumpul. Sekarang Law, Luffy, dan Smoker memiliki tujuan yang sama, yaitu menangkap Caesar dan mengalahkan Virgo. Sementara yang lain akan menyelamatkan anak-anak yang digunakan sebagai percobaan. Sebelum Law pergi ke suatu tempat, ia mengatakan kepada semuanya termasuk G5 untuk cepat menuju ke gedung R. Yang mana gedung tersebut adalah jalan keluar dari tempat ini. Sementara itu, gedung C adalah tempat di mana anak-anak dikurung. Dan tujuan dari Law adalah gedung D.
Sedangkan Luffy dan Smoker akan menuju ke markas utama dari tempat Caesar dan Vergo. Scene berpindah pada Caesar. Saat itu, ia yang marah pun berencana memasukkan Shinokuni ke dalam gedung. Begitu juga dengan Vergo yang akan menghentikan Law dan aliansinya. Tak lama-lama, Caesar langsung membuka gedung A dan berencana menutup gerbang gedung B. Alhasil Zoro dan lainnya bersama G5 yang dikawal Tashigi dengan cepat menuju ke gedung B. Dikarenakan Shinokuni sudah mulai masuk dan mengenainya. Bahkan dari beberapa G5 terkena Shinokuni. Jadi yang berhasil masuk adalah kru topi jerami dan beberapa anggota G5 termasuk Tashigi. Pada waktu itu Tashigi merasa bersalah karena ia tidak bisa menyelamatkan semuanya. Padahal ia sudah berjanji kepada Smoker. Namun kesedihan itu ditepis oleh anak buahnya. Lantaran mereka juga menginginkan Tashigi untuk selamat. Mengingat hanya Tashigi lah yang mereka percayai sampai saat ini. Kemudian dalam kondisi yang panik tersebut, tiba-tiba saja naga yang dibawa oleh kru Mugiwara tiba-tiba menyerang mereka. Anehnya naga itu sangat kuat dan lincah, bahkan bisa menggigit besi hingga hancur. Karena itu mengakibatkan Shinokuni masuk ke dalam gerbang gedung B, yang berarti kondisi sekarang sangatlah buruk. Buruknya lagi, ada seseorang yang datang, tak lain adalah Vergo. Seperti yang terlihat anggota G5 yang senang pun menyambutnya. Tapi kesenangan itu berhenti ketika Vergo langsung membunuh mereka dengan tusukan jarinya. Akan hal itu membuat Tashigi marah mengingat Vergo benar-benar kejam dan tak berperasaan. Sayangnya saat itu Tashigi tidak bisa apa-apa mengingat kekuatan Vergo sangatlah kuat terutama hakinya. Beruntungnya Sanji yang baru saja kembali berhasil menolongnya. Cerita bersingkat saat Luffy dan Smoker sampai di tempat dari Caesar, yang mana Luffy langsung bertarung dengannya. Sementara itu Smoker langsung pergi untuk menemui Vergo di suatu tempat, padahal Vergo berada di gedung B. Nah, dalam pertarungan itu sangat singkat karena giliran dari Monet yang menghalanginya dengan kemampuan buah iblisnya, yang mana ia bisa memanipulasi salju di mana saja. Dengan kesempatan itu Caesar pun berhasil pergi untuk tetap melanjutkan rencananya. Di waktu itu pula ia mendapat kabar dari Joker bahwa Joker mengirim 2 bala bantuan. Jadi sekarang Caesar tetap menjalankan rencananya. Namun tiba-tiba saja Vergo pergi dikarenakan ada kabar kalau Law pergi ke suatu tempat yang di dalamnya adalah SAD. Dikatakan tempat itu adalah tempat rahasia dari Joker. Dalam situasi yang seperti itu, Sanji langsung meminta semua anggota G5 dan Tashigi untuk bergegas menuju ke gedung B. Dikarenakan cepat lambat Shinokuni akan memenuhi gerbang gedung B. Kembali pada pertarungan Luffy dan Monet. Di pertarungan itu Luffy sangat jengkel karena Monet hanya mengulur-ngulur waktu. Selain itu Monet juga berhasil membekukan Luffy hingga hampir pingsan. Akan tetapi itu tak terjadi karena ia sudah berjanji kepada Zoro untuk serius. Namun sekarang ia malah terjatuh ke tempat pembuangan setelah mencoba menyerang Monet. Di samping itu Chopper berhasil keluar dari tempat Caesar. Beruntungnya di jalan ia bertemu dengan Mocha. Dikala itu Mocha bertanya kepada Chopper kenapa ia tidak boleh memakan permen tersebut. Chopper mengatakan kalau permen itu adalah racun yang berbahaya, yang memungkinkannya 5 tahun lagi akan mati. Seketika mendengar hal itu Mocha sangat sedih. Namun sekarang ia tahu apa yang harus dilakukan, yaitu menjauhkan permen itu dari teman-temannya. Beberapa usaha yang dilakukan Chopper yang sendirian pun tak kuat menahannya, karena kali ini anak-anak itu sudah mengamuk. Pada sisi lainnya, Zoro dan lainnya mendapat masalah dari naga kecil yang mereka temukan. Mereka juga terkejut lantaran naga itu sangat kuat. Namun hal itu bukan berarti mereka tidak bisa mengalahkannya. Malah yang terjadi, Brock dan kekuatan pedang misterius Kinemon bisa mengalahkan naga tersebut. Saat itu dilihatkan kejanggalan dari Kinemon yang ingin menghabisi naga itu. Padahal naga tersebut sudah terkapar. Di saat bersamanya pula, mereka juga melihat Chopper yang dihajar anak-anak tersebut. Lalu dengan cepat, Nami dan lainnya membantunya. Keadaan menjadi semakin buruk ketika Monet menghentikan mereka semua. Melihat itu, ia pun menghalangi mereka dengan kekuatan saljunya. Selain itu, ia juga menutup jalan untuk menuju ke gedung selanjutnya. Nah, di saat yang tidak tepat, Robin meminta Usopp dan Brock beserta Kinemon untuk mencari borgol batu laut dan Momonosuke. Cerita beralih kepada Law, di mana ia langsung didatangi oleh Vergo.
Terlihat Virgo yang sangat marah langsung menghajar Law hingga babak belur. Alasannya Law telah melakukan hal yang sangat buruk. Buruknya lagi, Law dibuat terkapar dengan menekan jantungnya. Dalam kondisi yang genting itu, akhirnya Smoker berhasil menemukan Virgo. Sebelum bertarung, ia mencoba menasihati Virgo dan menyadarkan perbuatannya. Akan tetapi, Virgo malah membuat Smoker marah dengan berkata kalau anak buahnya telah dihabisi. Alhasil terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Kembali pada Luffy yang ada di tempat pembuangan. Di tempat tersebut ia menemui naga kecil yang terlihat lemas. Ternyata naga itu adalah Momonosuke, yang tak lain adalah anak dari Kinemon. Lalu Momo menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa saat ia kelaparan, ia tak sengaja memakan buah iblis di suatu ruangan. Mengejutkannya, setelah memakannya tubuhnya pun menjadi seperti ini. Karena panik, ia pun mencoba kabur dari tempat ini. Tapi sebelum itu, ia juga mendengar perkataan dari Caesar bahwa anak-anak di sini adalah eksperimen yang gagal, dikarenakan dalam 5 tahun mereka akan mati. Jadi prediksi dari Chopper benar adanya. Seketika Luffy yang mendengar hal itu sangat marah. Tapi sayangnya ia tidak bisa keluar dari tempat ini. Singkat cerita, tiba-tiba saja Momo bisa terbang dan hal itu dimanfaatkan oleh Luffy untuk ke atas. Cerita berpindah lagi kepada Zoro dan lainnya. Yang saat itu Zoro sedang menahan monet agar Nami, Chopper, Robin, dan Sanji beserta anggota G5 bisa menuju ke tempat dari Mocha dan anak-anak. Sementara Tashigi akan membantu Zoro, mengingat Zoro tidak bisa menebas perempuan. Dengan hinaan tersebut Zoro merasa marah tapi ia membiarkannya saja. Kemudian pertarungan antara Tashigi dan Monet pun terjadi. Pertarungan pun terjadi sangat singkat, karena Tashigi tidak cukup kuat menahan serangan dari Monet. Malah Monet berhasil mengoyak bahunya. Dan seperti yang dikira, Zoro yang merasa iba pun membantunya. Sekarang Zoro yang marah mulai serius dan mewanti-wanti Monet untuk mengalah. Anehnya saat itu Monet tidak bisa bergerak atas intimidasi dari Zoro. Dengan hal tersebut Zoro menebasnya dengan kemampuan andalannya meski tidak memakai haki, mengingat ia tidak bisa menebas perempuan. Meski begitu, tebasan tersebut terasa seperti sungguhan dan mematikan. Kemudian Tashigi yang jengkel kepada Zoro pun mengakhiri pertarungan itu dengan menebas Monet. Seusai pertarungan itu, Zoro membawa Tashigi menuju ke gedung R. Lantaran saat ini Tashigi tidak bisa bergerak. Selanjutnya Mocha yang mencoba lari dari kejaran anak-anak lainnya akhirnya terkepung. Dirasa tidak ada lagi yang ia lakukan, ia pun mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa keluar dengan cara memakan semua permen tersebut. Akibatnya ia langsung memuntahkan darah akibat overdosis. Sementara itu Chopper malah menyalahkan anak-anak itu karena mereka Mocha menjadi seperti ini. Tentunya hal itu membuat Chopper sedih, tapi ia harus cepat mengeluarkan racun dari Mocha sesegera mungkin. Jadi sekarang tim dibagi menjadi 2, yaitu Chopper bersama dengan anggota G5 menuju ke ruang operasi. Sementara Nami dan lainnya akan membawa anak-anak ke gedung R. Alur beralih pada sisi Chahige yang sudah berada di gedung R. Caesar mengetahuinya pun menemuinya bersama dengan anak buahnya. Di sana pula ia mengkambing hitamkan Chahige agar bisa menarik simpati anak buahnya. Alhasil Chahige yang berupaya menyerang Caesar malah dirinya yang dihabisi oleh teman-temannya sendiri. Tak hanya itu, Caesar juga berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi Luffy dan Momonosuke yang baru datang langsung memukulnya dengan sangat kuat. Meski begitu nampaknya Caesar baik-baik saja. Lalu ia menjelaskan kalau beraliansi dengan Law adalah sesuatu yang buruk, karena tujuan dari Law adalah untuk menghancurkan SAD. SAD adalah suatu zat yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan buah iblis Zoan. Buah iblis itu dikenal dengan nama Smile. Nah sekarang, Doflamingo sangat membutuhkan barang itu sangat banyak, lantaran ia menyuplai besar pada salah satu Yonko. Jadi bisa dikatakan kalau berurusan dengan Caesar akan mendapatkan hal yang buruk. Meski begitu Luffy tetap tak menggubrisnya dan menghajarnya, karena yang dilakukan Caesar sangat keterlaluan. Di samping itu pertarungan antara Smoker dan Virgo masih sengit. Namun sepertinya Smoker cukup kewalahan dengan haki dari Virgo. Meski begitu, ia tidak menyerah untuk membalaskan dendamnya. Namun pada akhirnya ia pun hampir tidak bisa bergerak dibuatnya.
Lagi-lagi Smoker dengan nekat menyerang Virgo. Tujuannya untuk mengambil jantung dari Law. Beruntungnya ia berhasil melakukannya meski terluka sangat parah. Namun dengan itu Law pasti bisa mengalahkannya. Kali ini ia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Virgo. Virgo yang sangat marah pun masuk dalam mode terkuatnya yaitu Full Haki. Meski begitu Law masih bisa menembasnya hingga menjadi 2 beserta bangunan besar ini menjadi 2. Dengan itu, maka misi dari Law telah berhasil karena SAD telah hancur. Akibat terbelahnya gedung membuat keadaan semakin buruk. Oleh sebab itu Nami, Usopp, Kinemon, Chopper, dan lainnya harus bergegas ke tujuan awal. Tapi sebelum itu Usopp memandu mereka untuk bisa ke gedung utama sambil mencari borgol batu laut. Kembali lagi pada sisi Caesar, yang waktu itu ia sangat diuntungkan. Kenapa demikian? Karena ia berevolusi ke bentuk selanjutnya dengan menggabungkan tubuhnya dengan Shinokuni. Dengan gabungan itu membuat Caesar menjadi kuat lagi. Itu terbukti dengan menghempaskan tangannya, semua anak buahnya pun menjadi batu. Karena hal itu membuat Luffy semakin marah lagi. Lalu Luffy berancang-ancang dari kejauhan untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya yaitu Gear Third. Alhasil serangan itu Luffy bisa menghempaskan Caesar hingga ke tepi pulau hingga menabrak kapal. Tak jauh dari situ terlihat ada 2 orang yang mendekat. Mereka adalah anak buah dari Dovi yang bernama Baby Five dan Buffalo. Kedatangannya ke sini sudah jelas untuk membawa Caesar kembali. Namun saat mencoba membawa Caesar, mereka tiba-tiba dihentikan oleh robot besar dari Franky. Franky bisa ada di sana karena sebelumnya ia menyelamatkan Sunny dari Shinokuni di tepi pantai. Dan kini ia mencari sesuatu di kargo tersebut. Kebetulan pula, ia juga menyerang orang aneh tersebut. Lalu ditunjukkan kehebatan dari Baby Five, di mana ia adalah pengguna buah iblis yang bisa memanipulasi tubuhnya menjadi senjata maupun bom. Dengan itu ia dan Buffalo sangat percaya bisa mengalahkan Franky. Tapi nyatanya mereka yang dibuat babak belur dengan serangan laser dari Franky. Sedangkan di sisi lain Monet mendapat perintah langsung dari Dovi untuk menghancurkan pulau ini. Namun sesaat sebelum menekannya, ia merasa sesak di bagian jantungnya. Ternyata itu adalah ulah dari Caesar. Caesar mengira kalau jantung yang dipegangnya adalah milik Smoker. Padahal beberapa waktu lalu Law sudah menggantinya dengan milik Monet. Cerita bersingkat pada kru Luffy dan G5 yang berhasil berkumpul pada waktu yang tepat. Tapi ada suatu masalah yang besar pada Kinemon yang menjadi batu. Namun sekarang mereka tidak bisa apa-apa dan harus keluar dari sini dengan cepat menggunakan kereta SAD. Setelah beberapa upaya dan hambatan mereka lalui, semuanya berhasil keluar dari tempat tersebut. Sesampainya keluar, mereka dikejutkan dengan adanya orang yang babak belur. Law mengatakan kalau mereka berdua adalah anak buah dari Dovi. Pada kesempatan itu, Baby Five dan Buffalo langsung berniat membawa Caesar pergi. Sayangnya mereka tidak berhasil, karena Usopp dan Nami berhasil menghentikan mereka dengan kekuatan barunya. Usai kejadian yang melelahkan tersebut, mereka mengadakan pesta bersama. Tentunya saat itu Tashigi meminta Nami untuk memberikan anak-anak tersebut kepada Angkatan Laut. Ia juga berjanji untuk merawatnya sampai sembuh. Akan hal itu Nami pun menyetujuinya mengingat Tashigi benar-benar tulus melakukannya. Di samping itu, akhirnya Momo bertemu dengan Kinemon. Namun saat itu Kinemon terkejut karena Momo menjadi naga. Anehnya saja, tiba-tiba Momo yang merasa senang pun kembali pada wujud manusianya, yang ternyata Momo adalah anak kecil. Namun masalah kali ini sekarang Momo kelaparan, tapi ia tidak ingin melanggar janji samurai. Akan tetapi hal itu disangkal oleh Kinemon. Ia berkata kalau kali ini ia boleh memakannya karena ia bisa mempercayai mereka. Atas hal itu Momo pun menangis sedih dan bahagia. Dalam sisi satunya, Law mengoperasi anak-anak terutama Mocha. Dan seperti yang dikira, operasi itu berjalan dengan lancar. Tentunya juga Mocha akhirnya sadar dari komanya. Hal itu membuat Chopper senang, karena di balik wajah seram Law, dirinya juga memiliki kemampuan yang hebat sebagai dokter. Dirasa kargo yang akan ditumpangi oleh anak-anak telah diperbaiki, kini anak-anak harus berpisah. Saat itu juga dilihatkan hal yang menyedihkan bagi anggota G5, karena dalam satu hari ini mereka mendapatkan pelajaran yang besar. Bahwa dari banyaknya bajak laut yang jahat, salah satu dari mereka ada yang baik.
Terutama adalah kru topi jerami yang notabene-nya adalah bajak laut yang suka meresahkan dunia. Begitu juga dengan Luffy dan krunya sekarang mereka harus pergi, dikarenakan tempat ini sudah tidak aman lagi. Namun sebelum pergi, ia menjelaskan kepada semuanya bahwa sekarang ia telah beraliansi dengan bajak laut hati. Sesuai perkiraan, Zoro dan Sanji pun menyetujuinya jika kaptennya berkata seperti itu. Di suatu tempat yang jauh diperlihatkan Dovi yang menuju Pang Hazard. Pastinya ia sangat marah, sampai-sampai datang sendiri. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan potongan tubuh dari Buffalo dan Baby Five beserta Denden Mushi, yang ternyata itu adalah persyaratan dari Law. Law mengatakan kepada Dovi untuk keluar dari si Chibukai. Dengan keluarnya Dovi, maka ia akan mengembalikan Caesar. Mengingat jika Dovi tidak bisa menjual Smile, maka ia akan mendapatkan masalah yang besar. Mendengar perkataan itu, Dovi sangat marah. Tapi sekarang ia tidak bisa apa-apa dan merencanakan sesuatu. Sebelum itu, ia akan mencari bagian tubuh dari anak buahnya lebih dulu. Lalu dengan cepat ia sampai di Pang Hazard. Di sana ia dikejutkan dengan banyaknya orang G5 termasuk Smoker. Tentunya Dovi yang merasa identitasnya telah terungkap pun membunuh mereka semua tanpa ampun. Bahkan ia bisa dengan cepat membunuh Smoker tak berdaya. Sesaat akan membunuhnya, tiba-tiba ia dihentikan oleh orang yang tak asing, yaitu Aokiji. Aokiji bisa di sini setelah melihat acara di Black Market. Seketika Dovi pun berhenti, karena untuk kali ini ia tidak mampu untuk melawannya. Setelah itu Aokiji memperingati Smoker dan Angkatan Laut untuk berhati-hati kepada Dovi, mengingat Dovi memiliki jaringan yang besar. Setelah berkata hal itu, ia pun langsung pergi dan mengatakan kepada semuanya untuk merahasiakan keberadaannya. Sementara dalam sisi Luffy dan yang lain, mereka akan mendiskusikan cara selanjutnya. Law mengatakan jalan yang mereka tuju sekarang adalah Dressrosa. Tepatnya mereka akan menuju ke suatu tempat yang bernama Green Beach. Nah, hal itu membuat Kinemon senang karena tujuan mereka juga ke sana, yaitu untuk menyelamatkan temannya. Arc ini diakhiri dari Luffy dan lainnya yang menuju ke arah sana. Jadi pada arc berikutnya masuk ke dalam arc Dressrosa. Dikatakan nantinya Luffy dan Law akan membuat kerusuhan besar di sana. Bahkan mereka juga akan mendapati suatu konflik dari penduduk kerajaan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.